Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bapak, Ibu dosen serta rekan-rekan yang saya hormati, izinkan kami memaparkan materi dari kelompok 1 tentang perkembangan gerak pada anak besar. Yang beranggotakan saya, Fierly Aprilia, sebagai moderator. Juga teman-teman saya ada Isan Firdaus, Teguh Sagara, Rina Alawiyah, Naufal Ilham, Belinda Ulia Azhar, Dini Septiani RD, Rahma Fitriyanti, Nafisah Nail, Alinda Rahmadika, Lulu Fuandi, serta Taufik Rizki yang akan memaparkan materi dari perkembangan gerak anak besar. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Belinda Ulia Azhar dengan Dini Septiani RD, yaitu materi tentang indikator untuk menafsirkan kematangan fisik dan biologis anak besar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai indikator untuk menaksir kematangan fisik dan fisiologis. Sedikit menjelaskan, untuk menaksir kematangan fisik dan fisiologis ini dapat didasarkan pada usia kronologis, tetapi ini hanya bersifat umum dan juga kurang teliti. Nah, dari kalian, jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai indikator kematangan fisik dan fisiologis, kalian bisa melihat dari pertumbuhan dan juga perkembangan fisik seseorang. Misalnya seperti pada pertumbuhan tulangnya, kemudian pertumbuhan pada giginya, selanjutnya ada pertumbuhan pada tanda-tanda kelamin sekunder, dan yang terakhir ada pertumbuhan ukuran tubuh. Nah, jadi sesuai dengan beberapa macam indikator tersebut, ada beberapa macam usia perkembangan kematangan fisiologis. Nah, yang pertama ada usia skeletal, kedua ada usia dental, yang dimana kedua itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian yang ketiga ada usia sifat kelamin sekunder, dan yang terakhir ada usia morfologis. Nah, untuk dua terakhir ini akan dibahas oleh teman saya. Dilanjut ke pembahasan usia skeletal. Nah, usia skeletal ini adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan tulang. Jadi, jika kalian ingin menilai skeletal kalian, kalian bisa melakukan dengan cara memfoto bagian tubuh tertentu dengan menggunakan radiograf dan juga sinar X. Biasanya untuk bagian-bagian tertentu itu seperti pergelangan tangan, kemudian tulang panjang, dan juga ada gigi. Nah, untuk hasil yang akan dikeluarkan dari sinar X ini kemudian nanti akan dibandingkan dengan radiograf perkembangan tulang yang standar. Selanjutnya, untuk menaksir tingkat kematangan fisik dengan menggunakan penilaian usia skeletal, ini sangat cocok untuk usia 18 sampai 19 tahun, karena pada usia ini sudah mencapai puncak kematangan pertumbuhan. Nah, di usia skeletal ini juga biasanya terjadi lebih awal pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian ada usia dental. Nah, untuk usia dental ini adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada tumbuh dan tanggalnya gigi. Nah, penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan pada jumlah dan juga macam gigi yang mulai tumbuh. Kemudian, gigi pertama yang tumbuh itu biasanya kurang lebih dari 6 bulan sampai kurang lebih 2 tahun. Nah, pada umur kurang lebih 6 tahun, gigi juga sudah mulai ada yang tanggal dan ada yang tumbuh untuk mengganti gigi yang tanggal tersebut. Proses ini terjadi sampai usia 13 tahun. Selanjutnya, tumbuh gigi tetap yang melengkapi jumlahnya 20 buah menjadi 32 buah. Nah, apabila jumlah 32 ini telah tercapai, berarti kematangan dental ini telah mencapai pada puncaknya. Hal ini terjadi pada usia kurang lebih 18 tahun. Nah, untuk pencapaian kematangan dental ini juga
terjadi lebih awal pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk 2 poin terakhir akan dibahas oleh rekan saya. Saya Belinda Aulia Ajhar, NPM 1921911016, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dini. C. Usia sifat kelamin sekunder. Usia sifat kelamin sekunder adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder, yaitu dengan mengetahui tingkat kematangan genital, tumbuhnya rambut kemaluan, dan perkembangan dada. Cara penilaian usia perkembangan kematangan ini sesuai untuk masa praadolescensi dan praadolescensi, di mana sifat-sifat kelamin sekunder nampak jelas perubahannya karena proses perkembangan. Mulai tumbuh rambut kemaluan dan tumbuh rambut ketiak, menstruasi pertama, dan tumbuh buah dada pada perempuan, serta mulai bermimpi sampai mengeluarkan sperma dan tumbuh jakun pada laki-laki. Semuanya merupakan tanda-tanda yang menunjukkan mulainya terjadi proses kematangan organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi adalah organ-organ yang berfungsi dalam proses terjadinya keturunan atau mempunyai anak. Lalu D. Usia morfologis. Usia morfologis adalah usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada ukuran, tinggi dan berat badan, serta berbagai pengukuran antropometrik lainnya dalam hubungannya dengan usia kronologis. Penilaian terhadap seseorang dilakukan dengan cara membandingkan ukuran tubuhnya, misalkan tinggi badan atau berat badan dengan tabel standar tinggi badan atau berat badan yang dibuat berdasarkan ukuran kebanyakan orang seusianya. Dengan mengetahui posisi ukuran tubuhnya pada tabel standar, maka dapat diketahui tingkat usia morfologisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dini dan Belinda yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya tentang perkembangan ukuran dan proporsi tubuh anak besar yang akan disampaikan oleh Iksan dan Lulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fia selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi perkembangan ukuran. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi berat, tinggi, dan proporsi. Pada usia 3 tahun, proporsi tubuh anak akan berubah secara dramatis. Dilihat dari tingginya, rata-rata anak mempunyai tinggi sekitar 80-90 cm. Dan beratnya sekitar 10-13 kg. Adapun pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 100-110 cm dan pertumbuhan otak pada usia ini sudah mencapai 75% dari orang dewasa. Sedangkan pada umur 6 tahun sudah mencapai 90%. Aspek otak dalam perkembangan fisik ini yang sangat berperan aktif dalam kehidupan adalah otak, atau bisa disebut juga brain.
Otak dapat dikatakan sebagai pusat atau sentral perkembangan fungsi kemanusiaan. Pada anak usia 3-6 tahun atau bisa disebut dengan masa pertengahan dan akhir anak-anak merupakan periode pertumbuhan fisik yang sangat lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadinya perubahan dan pertumbuhan fisik yang lambat dan relatif seragam sampai mulai terjadinya perubahan-perubahan pubertas kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual. Pada masa ini sering juga disebut sebagai periode tenang sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang remaja. Meskipun merupakan masa tenang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pada masa ini terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti. Dijelaskan beberapa aspek pertumbuhan fisik yang terjadi selama periode akhir anak-anak. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ada keadaan berat dan tinggi badan. Pada usia ini, pertumbuhan badan bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota-anggota badannya pun relatif masih pendek. Kepala dan perut relatif masih besar, dan selama masa akhir anak-anak, tinggi berat bertambah sekitar 10% setiap tahunnya. Dan pada usia anak misalnya 6 tahun, rata-rata mempunyai tinggi 46 inci dengan berat 22 kg. Jadi pada masa ini peningkatan berat badan lebih daripada panjang badannya. Peningkatan berat badan anak selama ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan otot-otot secara berangsur-angsur bertambah dan gemuk badannya berkurang. Pertumbuhan kekuatan otot ini adalah karena faktor keturunan dan latihan olahraganya. Karena perbedaan jumlah sel, pada umumnya laki-laki lebih kuat daripada seorang perempuan. Selanjutnya yaitu perkembangan otak. Pertumbuhan otak selama masa awal masa anak-anak disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran urat saraf yang berujung di dalam diantaranya daerah-daerah otak. Ujung-ujung urat saraf itu terus tumbuh setidaknya hingga masa remaja. Beberapa pertumbuhan ukuran otak juga disebabkan oleh bertambahnya myelination, yaitu proses di mana sel-sel urat saraf ditutup dan disekat dengan suatu lapisan sel-sel lemak. Proses ini berdampak terhadap peningkatan kecepatan informasi yang berjalan melalui sistem urat saraf. Dan beberapa ahli psikologi pun perkembangan percaya bahwa myelination adalah penting dalam pematangan sejumlah kemampuan anak. Pada usia 6 tahun pun yang pertama ada pertumbuhan berjalan lambat tapi stabil dan tinggi badannya 5-7 cm setiap tahunnya. Dan pada anak perempuan rata-rata tingginya yaitu 100-115 cm, sedangkan laki-laki rata-rata tingginya 110-117 cm. Dan pada berat badan bertambah 2,3-3,2 kg. Anak perempuan kurang lebih beratnya 19-22 kg, sedangkan laki-laki 17-21,5 kg. Tubuh tampak tinggi, ramping karena tulang panjang pada tangan dan kaki mulai pada fase tumbuh pesat. Dan selanjutnya yaitu ada tanggal gigi atau gigi susu. Gigi permanen mulai keluar, dimulai dengan 2 gigi depan di atas. Dan pada anak perempuan cenderung untuk tanggal giginya lebih awal daripada anak laki-laki. Sekian pemaparan
Materi yang bisa saya sampaikan selanjutnya akan dibacakan oleh Lulu Puadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Puadi MKH dari kelompok 1 perkembangan motorik. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Iksan tadi, yaitu mengenai pengukuran proporsi tubuh anak besar. Pada anak besar, tinggi badan akan mengalami peningkatan kira-kira 5-7 cm per tahunnya. Selain itu, berat badan juga akan mengalami peningkatan, yakni kira-kira 1-3 kg. Tetapi itu tergantung dari pola makan anak tersebut, apakah itu diatur atau tidak. Pada anak besar masih belum seimbangnya bentuk, proporsi, dan tubuh anak tersebut. Jadi seringkali kepala mereka itu lebih besar dibandingkan dengan kaki pada anak tersebut. Namun perkembangan akan mulai nampak pada saat mereka sudah menginjak kelas 5 atau kelas 6 SD. Kira-kira umurnya bisa mencapai 11-12 tahun lah. Dan mereka juga akan mengalami perubahan dari keseluruhan badan untuk menuju keseimbangan. Ada tipologi dari Sheldon Hurlock tahun 1980 membagi anak menjadi 3 bentuk frame. Yang pertama ada endomorphic, yang kedua ada mesomorphic, dan yang ketiga ada ectomorphic. Jadi yang disebut endomorphic yaitu lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Jadi lemak yang dikandung dalam tubuh si anak tersebut itu lebih banyak daripada jaringan otot pada tubuh anak tersebut. Dan yang kedua ada mesomorphic, yaitu lebih banyak jaringan ototnya daripada lemak. Yang ketiga ada ectomorphic, yaitu tidak ada jaringan yang melebihi jaringan lainnya, atau bisa dikatakan kurus lah. Dari tahap perkembangan anak, perkembangan otot juga anak akan cepat meningkat. Hanya jaringan otot anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jaringan otot anak perempuan. Sehingga anak laki-laki itu lebih kuat daripada anak perempuan. Dan kondisi proporsi anak itu juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak tersebut. Pertumbuhan dan proporsi anak tubuh pada anak besar ini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi dan pada masa remaja atau adolescensi. Pertumbuhan yang paling mudah untuk diamati pada masa ini adalah pertumbuhan ukuran tungkai yang lebih panjang dibanding dengan ukuran togok, karena pertumbuhan tangan dan tungkai usia dini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan anggota tubuh yang lainnya. Pada umur 6-8 tahun, panjang tungkai sekitar 45 dari panjang tubuhnya. Sedangkan pada umur 11 tahun, panjang tungkai mencapai 47 dari panjang tubuhnya. Bertambah panjangnya pertumbuhan tungkai anak besar, ada masanya memasuki penurunan, yang artinya pertumbuhan yang lebih dominan adalah panjang togoknya dibanding lengan.
dengan pertumbuhan tungkai. Pada anak perempuan mulai usia 11 tahun, pertumbuhan tungkai akan menurun dan diganti oleh pertumbuhan togok, menjadikan ukuran dan proporsi tubuh anak besar menjadi seimbang. Sedangkan pada anak laki-laki, hal ini akan terjadi pada usia 14 tahun. Dan secara umumnya, pertumbuhan anak besar antara anak laki-laki dan perempuan itu relatif sama, meskipun dapat terjadi lebih cepat pada anak perempuan dan laki-laki. Namun memasuki usia remaja, pertumbuhan anak laki-laki lebih cepat terjadi dibanding pertumbuhan anak perempuan. Karena itu pertumbuhan anak laki-laki memasuki masa remaja dapat dilihat dari bertambahnya lebarnya ukuran bahu, dan perempuan bisa dilihat dari bertambahnya lebar ukuran pinggul. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ihsan dan Lulu yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya tentang perkembangan kemampuan fisik anak besar yang akan disampaikan oleh Teguh Sagara dan Nafisah Nail. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu adalah perkembangan kemampuan fisik anak besar. Anak besar merupakan anak yang berusia antara 6 sampai 10 atau 12 tahun. Perkembangan fisik anak besar merupakan memiliki kecenderungan perbedaan dari masa sebelumnya dan masa selanjutnya. Kecenderungan perbedaan yang terjadi pada anak besar melibatkan kepesatan dan pola pertumbuhan yang melibatkan proporsi ukuran bagian-bagian tubuh. Pada masa anak besar, pertumbuhan fisik anak laki-laki dan anak perempuan semakin jelas tampak kecenderungan perbedaannya. Seiring berjalannya ke pertumbuhan fisik, maka di mana badan atau tubuh anak tersebut semakin tinggi ataupun semakin besar, maka kemampuan fisik anak tersebut pun semakin meningkat. Kemampuan fisik yang dialami pada masa anak besar diantaranya adalah kekuatan kardiovaskuler, kekuatan otot, ketahanan otot, fleksibilitas sendi, keseimbangan, koordinasi, dan komposisi tubuh yang merupakan komponen-komponen dari health-related fitness. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sagara dengan NPM 192191007. Di sini saya akan meneruskan materi dari saudari Nafisah mengenai perkembangan kemampuan fisik anak besar. Perkembangan kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak besar secara profesional relatif melambat dibandingkan dengan anak kecil dan pada masa bayi. Tubuh yang tumbuh makin tinggi dan makin besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang perkembangannya yang cukup besar adalah kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Di sini saya akan memperjelaskan rincian perkembangan anak besar, yaitu dari umur 6 sampai 7 tahun ataupun dari kelas 1 sampai 2 SD. Yang pertama, waktu reaksi lambat, koordinasi kurang baik. Yang kedua, koordinasi mata dan tangan berkembang, masih belum dapat menggunakan otot kecil. Yang ketiga, kesehatan umumnya tidak stabil, mudah sakit dan daya tahan kurang. Kemudian, untuk umur 8 sampai 9 tahun ataupun kelas 3 sampai 4 SD, yang pertama, terdapat perbaikan koordinasi tubuh, kesehatan bertambah. Untuk anak pria, aktivitasnya selalu ada kontak fisik seperti berkelahi ataupun bergulat.
Kemudian koordinasi mata dan tangan lebih baik. Pada sisi fisiologi, anak-anak wanita lebih maju 1 tahun daripada pria. Kemudian sistem peredaran darah, jantung, serta pernapasan masih belum kuat dan tahan lama. Koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang. Dan yang terakhir adalah sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi pada masa ini. Kemudian untuk umur 10-11 tahun atau dari kelas 5-6 SD. Itu yang pertama, kekuatan wanita lebih lemah daripada pria. Yang kedua, kenaikan tekanan darah dan metabolisme agak tajam. Dan yang terakhir, ada wanita mulai mencapai kematangan seksual pada laki-laki hanya 5%, yang mencapai kematangan seksual setelah umur 12 tahun. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Teguh Sagara dan Nafisa Nail telah menyampaikan materinya. Selanjutnya tentang perkembangan koordinasi gerak anak besar yang akan disampaikan oleh Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitrianti, NPM 192191023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan koordinasi gerak anak besar. Pada masa anak besar, kemampuan koordinasi gerak berkembang dengan baik. Cara menilai kemampuan koordinasi gerak ini berdasarkan kemampuan melakukan gerakan-gerakan keterampilan. Contohnya, koordinasi mata dan tangan, gerakan koordinasi tangan dan kaki, gerakan koordinasi tangan kanan dan kiri, dan sebagainya. Pertumbuhan fisik yang relatif lambat dibanding masa anak kecil atau bayi menguntungkan dalam hal peningkatan koordinasi. Masa anak besar merupakan masa penyempurnaan keterampilan melakukan gerakan-gerakan dasar. Gerak-gerak dasar yang sudah mulai dapat dilakukan pada anak kecil makin dapat dilakukan dengan baik dan semakin bervariasi pula geraknya. Keterampilan anak laki-laki dan anak perempuan sampai usia kurang lebih 11 tahun relatif belum besar perbedaannya. Namun, ada kecenderungan bahwa anak laki-laki lebih baik dalam keterampilan yang memerlukan kekuatan dan melibatkan otot-otot besar. Sedangkan bagi anak perempuan lebih baik dalam melakukan keterampilan yang memerlukan kecermatan dan kecerdasan dan melibatkan otot-otot halus. Setelah melewati usia 11 tahun, perbedaan keterampilan semakin besar. Penguasaan gerak dasar sejalan dengan perkembangan fisik. Dengan pertumbuhan fisik yang semakin tinggi dan semakin besar atau semakin berotot, maka penguasaan gerak dasarnya semakin baik. Peningkatan penguasaan gerak dasar dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada mekanika tubuh dalam melakukan gerakan semakin baik. Yang kedua, kontrol dan kelancaran gerak semakin baik. Yang ketiga, ada pola atau bentuk gerakan makin bervariasi. Keempat, gerakan makin bertenaga. Macam-macam pola gerak yang dapat dilakukan atau dikuasai pada usia anak besar apabila memperoleh kesempatan yang cukup untuk mempraktekannya adalah: yang pertama, ada berjalan, berlari, mendaki atau memanjat, meloncat, berjinjit, mencongklang, mengguling, melompat tali, menyepak, melempar, menangkap, memukul, memantul-mantulkan bola, dan berenang. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Rahmat telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya ada materi tentang perkembangan penguasaan gerak dasar anak besar yang akan disampaikan oleh Naufal Ilham dan Alinda Rahmadika. Perkembangan penguasaan gerak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Keterampilan fisik yang dibutuhkan anak untuk kegiatan serta aktivitas olahraga bisa dipelajari dan dilatih di masa-masa perkembangan. Sangat penting untuk mempelajari keterampilan ini dengan suasana yang menyenangkan, tidak berkompetisi agar anak-anak mempelajari olahraga dengan senang dan merasa nyaman untuk ikut berpartisipasi. Tujuan pendidikan fisik untuk anak-anak adalah untuk mengembangkan keterampilan dan ketertarikan fisik jangka panjang. Pengembangan ini memungkinkan seorang anak melakukan berbagai hal dengan lebih baik, termasuk di dalamnya mencapai dalam hal akademis dan fisik. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan gerak anak. Gerak merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara saraf, otot, dan otak. Perkembangan gerak meliputi gerak kasar dan gerak halus. Gerak kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Misalnya, kemampuan untuk duduk, menendang, berlari, dan lain-lain. Sedangkan gerakan halus adalah gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, memindahkan benda dari tangan, mencoret, menggunting, dan menulis. Perkembangan gerak anak merupakan salah satu aspek penting untuk kehidupan karena hakikatnya manusia hidup dengan terus bergerak. Oleh karena itu, perkembangan gerak harus mendapatkan perhatian khusus. Karena gerak merupakan kebutuhan manusia, tetapi sebagai acuan untuk pembinaan manusia yang berkualitas di masa depan. Saputra 2010 menyatakan bahwa perkembangan gerak merupakan suatu proses yang terjadi sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Gerakan pada individu yang meningkat, keadaan yang sederhana, tidak terorganisasi, dan tidak terampil ke arah performa gerak yang lebih kompleks dan terorganisasi dengan baik. Sejalan dengan bertambahnya usia, maka perkembangan gerak anak pun akan berkembang. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan gerak anak. Salah satunya yaitu adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain anak akan mempengaruhi perkembangan gerak anak. Seperti yang dikatakan oleh Hayward bahwa people and situation continue to influence individuals in their choice of activity throughout life. Pernyataan ini memperkuat bahwa peran lingkungan berpengaruh pada pilihan anak untuk beraktivitas sepanjang hidupnya. Lingkungan tempat tinggal anak berbeda satu sama lainnya. Di daerah perkotaan yang memiliki lahan yang sedikit untuk melakukan aktivitas gerak, dan budaya hidup yang serba praktis akan menghambat perkembangan anak, sedangkan di lingkungan pedesaan yang cenderung memberikan kesempatan yang banyak bagi anak untuk bergerak secara aktif karena lahannya tersedia secara luas dan budaya hidup sehat yang selalu berjalan kaki. Nah, kata Hayward lagi mengatakan bahwa a child who lack
Activity and practice skill artinya seorang anak yang bermain di lingkungan yang sempit akan memiliki kesempatan yang sedikit dalam aktivitas fisik dan berlatih keterampilan. Oleh karena itu, perkembangan gerak anak yang berada di kota cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan anak yang ada di desa. Nama saya Naupa Ilham Fauzi DN, NPM 1921911013. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Alinda mengenai perkembangan penguasaan gerak dasar anak besar. Terlepas dari pengaruhnya lingkungan terhadap perkembangan gerak anak, usia juga berpengaruh pada perkembangan gerak anak tersebut. Usia anak yang berbeda akan menentukan tahap perkembangan berbeda pula pada tahap perkembangan geraknya. Kemampuan anak dalam perspektual pada masa ini sudah mulai meningkat dan bekerja secara harmoni untuk belajar gerak sehingga pada akhirnya dapat menunjukkan keterampilan gerak. Mereka sudah mulai bisa menunjukkan penampilan keterampilan geraknya sendiri. Dalam gerakan lokomotor maupun manipulatif, anak usia 8-12 tahun cenderung dapat memperlihatkan pola gerak dan kemampuannya untuk menampilkan gerakan lokomotor. Ada juga berupa running, gallop, sliding, leaping, jumping, skipping, dan hopping. Juga gerakan manipulatif berupa striking, ball bouncing, catching, catching, dan throwing. Pada permulaan anak besar, mereka memiliki sejumlah besar keterampilan yang mereka buat selama bertahun-tahun di prasekolah. Keterampilan yang mempelajari oleh anak besar kemampuan yang dimiliki oleh anak besar berkutat pada lingkungan, kesempatan untuk belajar, bentuk tubuh, dan apa yang sedang digemari oleh tema-tema sebaya oleh teman-teman sebaya. Pada umumnya, pada faktor perbedaan jenis kelamin, anak laki-laki dan anak perempuan hanya terdapat dalam keterampilan permainan. Anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot-otot lebih halus, seperti melukis, menjahit, menganyam, dan memukul palu. Sedangkan anak laki-laki dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot yang lebih kasar, seperti melempar bola basket, menendang bola sepak dalam jarak jauh, dan melakukan lompat jauh. Penguasaan gerak dasar sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dengan pertumbuhan fisik yang semakin tinggi dan semakin besar atau semakin hebat, penguasaan olah gerak semakin baik. Peningkatan penguasaan gerak dasar dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada mekanika tubuh dalam melakukan gerakan semakin baik. Yang kedua ada kontrol dan kelancaran gerak makin baik. Yang ketiga ada pola atau bentuk gerakan semakin bervariasi. Yang keempat ada gerakan makin bertenaga. Ada juga macam-macam pola gerak yang dapat dilakukan atau dikuasai pada masa anak besar. Dapat diperoleh kesempatan yang cukup untuk mempraktekannya. Di antaranya ada berjalan, berlari, bangun atau memanjat, meloncat, berjinjit,
mengguling, melompat tali, menyepak, melempar, menangkap, memukul, memantulkan bola, berenang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alinda dan Naufal. Yang selanjutnya materi tentang aktivitas yang diperlukan anak besar yang akan disampaikan oleh Taufik Rizky dan Lina Alawiyah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas yang diperlukan anak besar. Sifat-sifat perkembangan fisik, gerak, dan minat, serta sifat-sifat psikologi dan sosial harus diperhatikan dalam penanganan pemenuhan keperluan akan aktivitas pada anak-anak. Berdasarkan sifat-sifat perkembangan seperti telah dibahas, adapun aktivitas yang diperlukan oleh anak besar, yaitu yang pertama, aktivitas menggunakan keterampilan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, anak-anak diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam berbagai macam aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dan penguasaan keterampilan. Contohnya dalam bentuk aktivitas yang pertama yaitu pengenalan keterampilan, anak diperkenalkan dengan berbagai macam cabang olahraga. Misalnya, bermain bola menggunakan kaki, bermain bola dengan berbagai ukuran dengan menggunakan tangan, memukul bola memakai pemukul. Yang kedua yaitu bermain dalam situasi berlomba atau bertanding, namun dengan pengorganisasian yang sederhana. Misalnya, berpacu dalam berbagai macam gerakan seperti lari, lompat, berputar menerobos, mengguling, merayap, dan yang lainnya. Yang selanjutnya, berpacu menggiring bola, melempar bola sejauh-jauhnya. Yang ketiga, yaitu aktivitas pengujian diri dan aktivitas yang menggunakan alat, seperti contoh memanjat tiang atau tali sampai ketinggian tertentu, menggantung pada palang tunggal, meloncat naik dan turun pada peti lompat, meniti pada balok titian, mempertahankan keseimbangan selama mungkin dalam sikap kapal terbang. Yang keempat yaitu berlatih dalam situasi drill, misalnya menyepak bola ke arah sasaran tertentu berulang-ulang, melempar bola ke arah sasaran tertentu berulang-ulang, mengguling ke depan dan ke belakang secara berulang-ulang. Yang kedua, aktivitas secara beregu atau berkelompok. Anak-anak diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-temannya dalam melakukan aktivitas untuk membina kebersamaan di antara mereka. Seperti contoh bentuk aktivitas yaitu yang pertama aktivitas bermain atau olahraga beregu, misalnya sepak bola, bola tangan, kasti, estafet, dalam beberapa macam gerakan dengan diatur menjadi beberapa regu dan dilakukan dalam bentuk lomba. Yang selanjutnya, bermain atau menari berkelompok dengan membentuk komposisi tertentu. Misalnya, beberapa anak membentuk formasi tertentu secara berubah-ubah dengan berlari dan menari dengan membentuk formasi tertentu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan materi yang akan saya bahas mengenai aktivitas fisik yang diperlukan, aktivitas gerak yang diperlukan oleh anak besar. Saya akan memulai atau melanjutkan materi yang telah akan saya sampaikan sebelumnya mengenai aktivitas fisik anak besar. Saya akan mulai dari poin ketiga, yaitu aktivitas mencoba-coba untuk mengatasi masalah dan belajar tentang prinsip mekanis, fisiologis, dan kinesiologis aktivitas gerakan yang dilakukan oleh anak. Jadi pada poin ini anak itu harus tuntut untuk mencoba sekaligus belajar untuk melakukan gerakan saat beraktivitas. Bagaimana sih anak itu melakukan gerakan baik dan benar
melalui apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan contoh bentuk aktivitas ini diantaranya itu belajar berjalan menempuh lintasan yang telah ditentukan sebelumnya dan membawa dan memindahkan benda ke tempat yang lain. Contoh ini misalnya anak itu dituntut untuk belajar sambil bermain, berjalan mengikuti lintasan yang telah ditentukan oleh orang tuanya, itu untuk dia memahami bagaimana bergerak mengikuti alur lintasan yang telah ditentukan sambil memindahkan benda-benda ke tempat lain yang telah ditentukan, dan bergerak bebas mengikuti irama musik. Di hal ini bisa dibilang seperti anak itu mengikuti gerakan atau tarian, bisa disebut juga senam. Anak itu bisa bergerak berirama mengikuti nada dari musik. Bagaimana sih anak itu nyaman melakukan gerakan saat mendengar musik itu sendiri, dan mencoba beberapa gerakan menendang atau melempar bola untuk menemukan gerakan yang paling efektif dan efisien oleh anak itu sendiri. Jadi anak juga bisa memahami atau mengetahui bagaimana cara gerakan ia menendang itu yang baik, gimana supaya dia bisa menendang dengan keras atau jauh ya, dan melempar juga sama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan poin yang terakhir, itu aktivitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan keberanian anak itu sendiri. Jadi pada poin ini aktivitas dari anak tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya saat melakukan gerakan, misalnya gerakan berlari atau melompat. Atau contoh dari gerakan dari poin ini juga, misalnya permainan kombatif ya. Permainan kombatif itu sendiri misalnya permainan kombatif itu sendiri yaitu permainan bisa dicontohkan seperti permainan perang-perangan atau berkejar-kejaran dengan kawannya atau temannya yang lain, dan juga petak umpet. Jadi pada permainan ini anak itu dituntut untuk bermain, tapi sekaligus anak ini juga melatih kemampuan dia bergerak gimana, itu berlari gimana, dan juga melatih kecerdikan ketika ia bermain itu saat bermain petak umpet bagaimana. Dan contoh yang terakhir itu anak bisa mengikuti program latihan untuk pengembangan kemampuan fisik dan juga latihan relaksasi. Mungkin contoh pada poin ini anak itu sudah ditentukan atau sudah direncanakan bagaimana anak bisa meningkatkan kemampuan geraknya melalui metode latihan yang akan dilakukan oleh pembimbing dari anak itu sendiri. Tujuan dari latihan ini juga bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan gerak anak itu sendiri, tetapi mengajak anak untuk selalu aktif untuk bergerak dan juga bersenang-senang melalui aktivitas ini. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Lina Alawiyah dan Taufik Rizky yang telah memaparkan materinya. Untuk kesimpulannya, pertambahan umur seseorang berpengaruh pada fungsi organ tubuh, dan itu juga berpengaruh pada perkembangan gerak anak besar. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan jaringan tubuh secara bertahap yang meliputi jaringan otot, sistem saraf, juga organ-organ vital lainnya. Perkembangan gerak pada fase anak besar ini meliputi beberapa tahapan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.